Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, yaitu hari trading ke-83. Kita ada 10 ya, berapa nih? 10 ya Bapak Ibu saham, ada banyak. Saya rasa waktunya ini kalau saya analisa semua nggak akan cukup. Nanti kita akan bikin analisa singkat saja. Bapak Ibu silahkan lanjutkan analisanya sesuai contoh-contoh sebelumnya. Baik, kalau kita lihat IHSG ya Bapak Ibu, di trading snapshotnya dia naik 0,93. Sebenarnya responnya sudah dari kemarin. Jadi data inflasi di Amerika, data CPI-nya itu Consumer Price Index-nya itu untuk naik 0,3 ya Bapak Ibu. Jadi kalau lihat setahunannya dia inflasi CPI-nya, inflasinya turun menjadi 3,4. Jadi Amerika melandai. Nah, dengan begitu asumsinya maka kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga mereka. Jadi kekhawatirannya jadi berbalik sekarangnya, tidak terlalu khawatir karena fakta datanya sudah keluar, kemarin masih asumsi. Oke, tapi kita nggak tahu juga itu kan belum diputuskan secara resmi untuk suku bunganya, baru data CPI dari Amerika saja. Oke, ini yang kalau kita lihat bagaimana tradingnya, itu sentimennya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang market kita tidak ada salah sahamnya, tapi karena sentimen marketnya seperti itu maka kabur dananya dan supply-nya meningkat. Karena kalau kita trading itu bukan masalah fundamental perusahaan, bukan. Kalau kita trading ya, tapi terkait dengan supply and demand. Kalau supply-nya besar maka sahamnya apapun jatuh gitu Bapak Ibu. Jadi makanya kita perlu lihat ini trading snapshot-nya. Jadi sejak kemarin sudah jadi ada opening gap up, dia lowest-nya pembukaan opening ini ada opening gap up ya Bapak Ibu, lalu tertingginya sempat naik 1,27%. Setelah itu dia rata-rata tidak lagi turun ke bawah. Kalau kita lihat kan 0,93 transaksi total value-nya 14 miliar. Catatan net buy-nya sudah mulai masuk kecil. Kalau kemarin itu outflow-nya yang kecil, sekarang udah ada inflow-nya ya. Jadi akhirnya IHSG kembali masuk. Kembali net buy di pasar reguler 191. Sementara di pasar all marketnya kita ada masuk 500 miliar. Lumayan lah Bapak Ibu. Jadi kita 900 miliar year to date-nya. Untuk net buy besarnya di ASI, BBNI, TPIA ya, sisanya tidak terlalu signifikan, tapi di BBRI dan Bank Mandiri masih ada outflow. Mudah-mudahan besok sudah stop ya outflow-nya. Penopangnya adalah basic material, non-cycle dan finance ya Bapak Ibu. Asingnya 42%, lokalnya mulai duluan masuk ya Bapak Ibu. Jadi 58%, 57% ini adalah lokalnya. Itu dia trading snapshot Bapak Ibu, sekaligus sekilas sentimen untuk indeks kita. Alertnya ada banyak Bapak Ibu, ini terkirim dari SMA Java ya, karena banyak begini jadi pusing, karena saya sendiri tidak mungkin beli semua, tapi beberapa sudah punya, beberapa saya masuknya kemarin ya, seperti BRPT, alhamdulillah ya, saya tidak masuk TPIA tapi saya pilih BRPT, BRPT-nya bagus. Saya sudah posting tuh bahwa BRPT itu untuk di weekly, habis panik terbitlah Hope ya. Baru di sini ada SMA Java ada suku bunga, langsung sentimen suku bunga seperti Pawon dan SMRA. Lalu ini nggak tahu nih apa yang terjadi dengan grup-grup pertelevisian MTEK, BMTR begini. Tapi faktanya mereka sahamnya naik. Oke, ini terkirim secara sekuensial ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas singkat saja supaya 10-10-nya kita bahas. Dia terkirim ke Telegram bot Bapak Ibu. Sini ada Delquan bot, lalu ini ada Telegram channel. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya dan Telegram channelnya ada di deskripsi video. Ini websitenya ada, Instagram dan sosial medianya juga ada. Silahkan Bapak Ibu follow, nanti insya Allah akan saya fallback. Saya bacakan disclaimernya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun ya. Jadi maaf. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Jadi suka duka udah kecemplung masuk dulu, jadi jungkir balik lah, bertahan dan alhamdulillah selamat sampai sekarang, paling enggak develop lah ya. Tidak boleh request analisa saham apapun, dan tidak boleh juga sebenarnya request tool di robot, gitu ya, tidak boleh. Karena saya sudah tidak menyediakan jasa analisa saham, dan saya kalau tidak menyediakan juga robot sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Jadi ya gunakan aja apa yang ada. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% Bapak Ibu, karena mungkin style kita berbeda, tapi jadikan saja sebagai second opinion. Pesan saya adalah jangan pernah percaya dengan analisa siapapun. Ya, jangan pernah percaya, tapi Bapak Ibu bisa belajar dari siapapun.
supaya Bapak Ibu bisa percaya dengan analisa sendiri dan Bapak Ibu harus punya first opinion. Jadi dengan cara latihan, praktis, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mendapatkan. Jadi seperti itu. Memang pasar saham ini satu metode belum tentu cocok dengan yang lain. Jadi harus dicoba Bapak Ibu. Oke, disclaimer on ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Oke, kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya Bapak Ibu. Ya, kemarin saya sudah posting ini ya. Di Telegram channel silahkan join. Saya sudah posting BRPT itu habis panik terbitlah hope ya. Jadi sudah dianalisa juga kemarin. Sekarang kita ada masuk di sini ya, kita akan mulai lakukan analisa. Bagi Bapak Ibu yang pertama bergabung dengan robot atau akan mengakses robot, Bapak Ibu silahkan ketik help. Help ini adalah list perintah yang tersedia. Bapak Ibu bisa cek, nanti sebagian ini kita akan lakukan. Karena kita hanya melakukan analisa singkat saja, lalu Bapak Ibu juga bisa lihat tutorial. Ya, di sini ada tutorialnya beberapa, nanti insya Allah akan saya tambah juga. Sebentar lagi ada chart baru ya, mungkin hari Minggu saya buat tutorialnya. Sebagian sudah selesai, masih mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, ini adalah after market close. Jadi kita melakukan analisa setelah marketnya tutup, setelah data end of day-nya. Jadi tidak bisa kalau after market close datanya sudah tidak berubah lagi. Ya, kalau mau intraday digunakan untuk besok ya. Sekarang kita akan melihat dulu Bapak Ibu sebelum melakukan analisa, kita lakukan screening. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah kita cek dulu apa saja alertnya hari ini secara keseluruhan. Jadi hari ini kita lihat ada tanggal 16 Bapak Ibu, 16 Mei kita mulai dari SMR sama PGO. Insya Allah kita akan bahas semuanya walaupun itu singkat, analisa singkat. Analisa singkat itu berarti 4 maksimum 5 chart per ini. Berarti ada 5 kali 10 berarti 50 chart akan kita gunakan. Tambah ISG itu biasanya banyak. Setelah itu kita akan lakukan cek rekom ya Bapak Ibu. Ini karena banyak kan, jadi karena banyak itu justru bingung. Ya kalau cuma 2-3 cukup segitu saja atau ini kalau banyak ini bingung. Kita akan lihat mana kita analisa MNCN, ternyata besok yang terbang Raja gitu. Atau yang lainnya. Kita cek rekom Bapak Ibu. Intinya nanti kita cari yang kalau dia muncul di rekom, muncul di alert robot, muncul di ledakan volume. Nah, itu biasanya kita akan analisa detail. Lihat ini adalah untuk rekom. Volume personalisis Bapak Ibu ada ASA, BMTR dia ada alert, BRPT kemarin ya dibahas ya. Java ada, PGO ada, Pawon ada, SMA ada, SMRA ada, SSC nih ada atau enggak ya? Enggak ada kayaknya. Jadi banyak ini karena banyak kita bahas dari semuanya walaupun singkat. Nanti yang untuk detail silakan lanjutkan sendiri. Bagaimana detail bisa tonton after market close kemarin. Ini ada beberapa, terus ada Rocket Jet, ada Derema, MTEL nih keluar ya. MTEL ini mungkin bagus Bapak Ibu. MTEL keluar lagi di PWS ya, BTPS juga kayaknya ada alertnya, BRPT kemarin keluar. Jadi banyak yang bagus, justru bingung. Kayak BMTR, GGRM, GGRM kemarin ini ya Bapak Ibu kalau nggak salah kapan ya, kemarin kalau nggak salah. Raja ada hari ini. Upper ini mungkin salah satunya dia the best time for buying. Kalau ada waktu kita akan buat tutorial, tapi saya tidak tahu ya nanti. Saya itu yang salah satu yang favorit adalah kita bikin SCR Vibum ya, saham ledakan volume. Mudah-mudahan ada juga yang muncul di ledakan volume. Tapi untuk kali ini kita bahas semua. MNCN nih Bapak Ibu ledakan volume, APLN juga properti PANI nanti yang keluar ya PANI APLN kalau ada waktu kita bikin ledakan volume. Kalau MNCN tentu sudah ada dibahas ya. Oke, kita lihat SCR Extreme. Nah ini yang Extreme. Woi, kalau yang Fear bisa buy on weakness kemarin ya, banyak buy on weakness kemarin. Sekarang sudah menaik dia. Kalau kemarin Bapak Ibu cek buy on weakness, saham-sahamnya saya hanya sempat bikin BBNI ya, itu beberapa sudah naik sekarang. BRPT grid, hati-hati. Java juga grid, TPI sudah grid. Nah, cek di zona supply-nya. Berikutnya kita akan lihat SCR Panic. Ini mungkin banyak Bapak Ibu habis Panic terbitlah Hope. Nah, ini kita lihat ada nggak yang alert, ada yang alert tapi dia keluar Breeze ada alert nggak? Beda Panic mungkin menuju Hope. Lalu gudang garam mungkin bisa dicek. Yang ada keluar alertnya itu tapi masih berada di Panic, kita akan mencari dia habis Panic terbitlah Hope. Kalau dia alert dan sudah berada di grid itu udah tinggi naiknya biasanya. Atau SCR Hope ya Bapak Ibu. Nah, ini. Kalau apa bedanya? Satu rotasi bintang, yang tadi speedometer. Jadi ada alert ya, SMA juga ada alert, gitu bisa dicek nanti Bapak Ibu. Analisa bisa dilakukan, ya, bebaslah mana yang dipilih. Oke, sekarang kita akan buat pembahasan komposit dulu.
Kita mulai dengan VPA Weekly Composite. Sepertinya demand-nya kuat ya Bapak Ibu. Nanti kita cek. Oh, lupa saya. Nggak apa-apa ya, VPA dulu. Harusnya speedometer. Oke, kita ulang dulu ya. Speedo Composite. Ya, demand-nya kuat sepertinya ini. Nah, composite sekarang dia berada di zona netral Bapak Ibu. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply saat ini. Kemarin kan netral, sekarang demand-nya masuk, dia ke atasnya untuk speedometer, tanggalnya sudah benar. Lalu kita lihat dengan star C0. Nah, ini kalau rotasi bintang sektoral, kita harus lihat composite kita naik 0,9. Begini ya, jadi langsung patah ya. Jadi bergeraknya nggak berbeda dengan sahamnya. Jadi dia bergerak selaras dengan ininya ya, diagonalnya. Kalau turun dalam, kalau naik kuat ya, momentum sama ini pendek sekali. Oke, Finance masih jatuh karena komposisinya relatif menguat. Karena komposisinya menguat, maka tampaknya seolah-olah yang lainnya melemah ini. Oke, itu saja yang bisa kita lihat. Lalu kita lihat dengan tadi VPA Weekly Composite. Nah, kita mulai dengan pembahasan weekly. Sekarang hari Jumat, masih ada kurang 1 hari lagi, tapi tidak apa-apa. Volumenya dia katakan less than average. Artinya ini masih di bawah rata-rata MA 20 hari ya. Ini MA 20 hari warna merahnya. Kita lihat candlenya, plannya adalah ini marking up, ini distribusi atau akumulasi ke arah sana. Lalu ini semacam ada atas bar, ini dia bentuk ke bawah, ini adalah menjadi high. Ini adalah low. Ini sementara ini kalau masih sama adalah low terhadap high, LH. Kalau dia jebol ke bawah maka dia membentuk lower low, tapi kalau dia ke atas maka patternnya low, high, mungkin naik, mungkin turun untuk naik ya. Bentar, kenapa bisa begini? Karena di sini nanti ada demand-nya. Ya, kita cek zona demand pakai chart VWP ya Bapak Ibu. VWP Weekly Composite. Sepertinya kuat jadinya. Demand-nya masuk di situ. Nah, seperti kemarin kalau Bapak Ibu nonton aftermarket close kemarin, nah ini yang disebut dengan demand. 1. Ini disebut dengan strong demand zone. 2. Ini juga demand. 3. Ini juga demand. Supply mana? Supply ini sudah dilawan ya. Ini supply and demand di sini. Ada supply di atas yang muncul di sini. Nanti kita lihat di daily ya, tapi mudah-mudahan demand-nya kuat. Apalagi sentimennya kalau benar the Fed menurunkan suku bunga, ya udah. Tapi baru data inflasi, belum ada pengumuman The Fed ya. Kita lihat dengan VPA Composite, kita lihat daily-nya. Waduh, ada gap ya Bapak Ibu. Dia ada gap. Ini ada supply, ini ada supply, ini ada supply, ini ada supply, dia ada gap. Gap ya Bapak Ibu. Dalam historisnya, dari pengalaman saya selama ini, dalam mungkin 10 tahun terakhir, kalau saya lebih sudah fokus terhadap gap, biasanya gapnya akan tutup, Bapak Ibu. Ini bingung nih, ada gap atau tidak, tapi saya merasa ada gap. Saya belum tahu apakah tutupnya sekarang, atau 3 minggu lagi, 3 bulan lagi, 3 tahun lagi, saya nggak tahu kapan tutupnya. Tapi biasanya akan tutup secara teori. Oke, ini ada gap, berarti kita harus waspada ya Bapak Ibu dengan ada gap ini. Bisa jadi dia naik dulu ke atas, lalu di sini nanti kena supply, dia turun ke bawah, nutup gap, baru naik lagi ke atas. Jadi low, high, high, low, higher, high. Jadi ini gapnya dicatat dulu ya Bapak Ibu. Kalau nanti dia naik, sebagian Bapak Ibu mau profit taking dulu 25%, kira-kira masuk ke zona supply ini. Ini disebut sell mother candle ya ini. Jadi biasa supply-nya akan panjang besar di daerah sini. Sejak itu muncul belum dites. Jual itu bisa menjadi tempat target jual sebagian kalau udah sampai sana. Kalau naiknya terlalu kencang juga. Kalau udah ekstrim bisa jual di sana. Sekarang kita lihat dengan VPA Composite. VPA sudah ya? Sudah. Weekly VPA-nya belum malah. Kita langsung lihat ke supply and demand. Ya, untuk konfirmasi dia ada gap. Nanti cek ya di PWS-nya ada gap atau enggak. Demo volume di atas rata-rata, tapi spreadnya di bawah rata-rata. Volumenya sudah di atas. Sekarang kita kalau mau ngecek gap, kalau lagi di hari yang sama kita pakai PWS Composite. Ragu kan? Misalnya sekarang kita ragu nih candle terakhir, tapi hanya bisa cek candle terakhir.
Ada gap nggak? Ada. Dari mana tahu gap? Ini ada tulisannya. Gap up, valid. Tadi ada gap, gitu ya. Saya lupa yang di sini kemarin ini di tes, kalau nggak salah nggak bisa karena dia tidak langsung. Kalau di sini gap, yang di sini sudah tutup atau belum harus cek manual. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk pembahasan komposit. Ada demand yang masuk, tapi ada gap. Walaupun dia naik, tapi waspada ada gap. Saya cuma bisa bilang begitu saja. Sementara ini demand-nya masuk, speedometernya sudah berada di zona grid. Artinya nikmati dulu. Kalau yang mau trading fast, mungkin besok kalau udah naik terlalu tinggi sudah profit lumayan. Saya belum tahu nih BRPT naiknya kencang nggak terduga ya. Pas pula masuknya banyak gitu. Pas masuknya banyak, pas naik gitu. Rezeki kayak gitu kadang-kadang. Tapi kalau kena stop loss juga bertubi-tubi. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan mengecek semua saham yang alert dengan PVM namanya, Portfolio Volatility Map. Kita mulai dengan saham pertama yang alert adalah SMRA, JPFA, DRMA, MNCN, BTPS, EMTK. Ini BTPS ini cantik sekali ya. BMTR nanti kita bahas. Raja Tawon. Ada yang nanya di grup channel itu sudah akumulasi atau belum? Ya, kayaknya nanti kita bahas sudah atau belum. PGO. Oke, kita lihat. Nah, PVM ini berguna untuk melihat dalam data setahun volatilitasnya seperti apa. Kayaknya datanya di sini datanya adalah jelas adalah 12 bulan, maka di sini daily average return rata-rata daily returnnya per hari berapa dalam 12 bulan. Kita punya raja paling volatil Bapak Ibu, punya PGO yang paling returnnya tinggi. PGO ini agak volatil dan ini cocok untuk nge-swing ini Bapak Ibu, saham-saham yang volatilitas tinggi. Tapi kalau pawon dia volatilitasnya rendah dan kebetulan dalam 12 bulan dia daily average returnnya minus ya. Paling dalam adalah BTPS, turunnya dalam sekali kalau di averagingkan dalam setahun. Mungkin dia sudah bottoming semua. Biasanya kita mendapatkan saham-saham yang seperti ini yang enak nih, tidak tervolatil tapi dia muncul di alert dan mungkin dia sudah bottoming kalau kita lihat nanti di price volume. Jadi dia tidak tervolatil tapi turunnya dalam, ini untuk jangka panjang juga cocok ini. Tidak tervolatil. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading, nge-swing, jangan cari saham yang pelan, nggak gerak kemana-mana. Cari yang nge-swing juga, dia volatilitasnya tinggi. Berikutnya kita lihat dengan PCM. Ini korelasinya Bapak Ibu. Kalau saham-saham ini ya, jadi kan ada banyak nih. Mungkin kita mau beli 2 atau 3 dari, tidak mungkin beli 10-nya lah sekaligus. Tapi kita mau pilih ini dari mana. Kalau kita sudah ada yang satu, kita cek korelasinya. Penting untuk mengecek korelasi supaya kalau saham yang kita lagi jatuh, market lagi turun, nggak turun dalam semua gitu. Oke, ini Bapak Ibu bisa kita lihat adalah BMTR. BMTR itu tinggi dengan pawon ya, MNCN. Jadi dia rata-rata korelasinya tinggi. Yang paling rendah cuma sama DRMA. BTPS juga tinggi juga, hanya dengan PGO dia yang rendahnya. Ini DMRA kalau sama PGO dia boleh beli Bapak Ibu karena korelasinya rendah. Jadi ini juga boleh. Cari yang di bawah 0,5 lah atau 0,4 itu korelasinya tinggi kalau mau beli 2 atau 3 saham yang sama. Oke, itu dia Bapak Ibu, kita akan langsung saja mulai dengan pembahasan, tapi kita lakukan pembahasan singkat. Nanti Bapak Ibu beberapa saham yang chartnya tidak bisa saya tampilkan, Bapak Ibu akses sendiri. Silahkan cek di deskripsi video, Bapak Ibu bisa dapatkan linknya, nanti saya tambahkan QR-nya juga, kalau pakai QR juga bisa dapat linknya. Lalu Bapak Ibu lakukanlah ya analisa sendiri. Jadi jangan percaya apa yang saya jelaskan kalau tidak dilakukan. Oke, kita mulai dengan SMRA. Pertama kita cek alertnya. Alert SMRA ini fresh atau tidak ya. Kalau fresh, ini mantap ya. Ini sepertinya fresh. SMRA sepertinya fresh dan memang menunggu-nunggu sentimen dari suku bunga. Ya, mudah-mudahan nanti suku bunga BI-nya turun, SMRA bisa naik. Ini bottoming ini mungkin Bapak Ibu. Lalu kita lihat Speedo, yang kedua adalah Speedo SMRA. Nanti yang weekly Bapak Ibu lakukan sendiri. Speedo SRMA sekarang berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat dengan Star SMRA. Star SMRA ini adalah rotasi bintang. Ya, SMRA
adalah rotasi bintang dengan pusat rotasi adalah composite bergerak dengan data daily. Luar biasa SMRA harusnya belinya kita di sini nih waktu dia berada di zona panic. Habis panic terbitlah hope, naik terus ke atas relatif terhadap composite. Jadi sebenarnya SMRA ini sudah tinggi, harus dicek weekly-nya ya. Bapak Ibu cek weekly sendiri pakai W star. Sekarang kita masuk dengan VPA SMRA. Ini banyak yang bagus tapi waktunya terbatas. Ya, kalau ada 10 saham, setiap saham 5 aja sudah ini. Wow, harusnya belinya memang dari sini ya. Ini ada semacam spring kalau di weekly, Bapak Ibu, dia stop loss hunter, bam, naik ke atas. Dia tertahan, dia naik. Ya, kalau lihat polanya, naik, lihat polanya jarang dia naik gitu. Dia biasanya naik, turun, naik, turun. Kalau turun, naik. Oke, volume sangat besar, sinyalnya effort to rise bullish sign, volume sangat besar, white dan close-nya high. Kita lihat dengan VBP SMRA. Bapak Ibu silakan lihat cek chart weekly-nya sendiri. Weekly nanti akan memberikan gambaran yang lebih detail ya, lebih komprehensif karena dia lebih besar. Bapak Ibu kita lihat di sini banyak supply. Harus lihat weekly-nya ya, pakai weekly-nya. Sekarang kita lihat asingnya. PIF SMRA. Jadi belakangan ini saya memang rajin ngecek chart foreign flow ya karena memang berpengaruh sekali. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk saham SMRA. Kita bisa lihat ya saham SMRA-nya naik turun, saham asing, dana asing juga bergeraknya tidak terlalu ini, dia turun, di sini ada korelasi. Hari ini kemarin sebelumnya ada naik tapi asingnya keluar. Nah, ini dia turun. Hari ini kencang sekali Bapak Ibu. Hari ini kembali masuk asing di SMRA sekitar 24 miliar. Lalu 5 hari sebelumnya sampai seharinya masih minus ya, masih distribusi. Jadi hari ini adalah jempolnya dulu mungkin masuk mudah-mudahan dari asing ini ke SMRA. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk SMRA. Bapak Ibu bisa akses sendiri nanti. Berikutnya adalah saham Java. Alert JPFA. Yang pasti SMRA dia fresh. Sekarang Java tidak fresh Bapak Ibu. Freshnya kemarin dia harusnya masuknya Bapak Ibu di tanggal 3. Sekarang adalah naik. Berarti itu sudah 2. Nggak tahu nih apakah masih bisa masuk atau tidak. Atau sudah naik tinggi. Kita lihat dengan Speedo JPFA. Ada 10 saham. Mudah-mudahan kita bisa di bawah 50 menit lah. Java, untuk saham Java sekarang sudah berada di zona ekstrim. Nah, hati-hati kalau dia sudah terlalu tinggi, mungkin saatnya sell on strength ini Java. Koreksi dulu, nanti kita cek di price chart price volumenya. Lihat star JPFA. Mungkin dia kalau pakai data daily sudah ekstrim, tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat di weekly. Oke, ini adalah rotasi bintang untuk Java. Lagi-lagi harus lihat weekly-nya Bapak Ibu karena dia sudah masuk zona grid. Zona grid kalau demand masuk ya udah dia terus aja di grid. Kita nggak tahu untuk jangka panjang seperti apa. Kita lihat W-star JPFA lah, satu tambah. Karena sudah mentok. Tadi juga begitu ya, dia mentok. Oh, Java dia berada di zona hope weekly-nya. Besok mungkin masih bisa naik lagi atau gimana. Tapi ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 minggu atau 2 bulan masih bisa bergerak di zona grid. Oke, sekarang kita masuk dengan VPA. Ya, JPFA. Ini tampaknya bermainnya harus pakai weekly, tapi kalau saya bikin weekly, bertambahlah chartnya, waktunya juga kepanjangan. Sekali lagi Bapak Ibu kalau berminat, silahkan lakukan sendiri pakai chartnya ya. Jadi sudah naik tinggi dia Java Bapak Ibu. Apakah bisa beli? Menurut saya belinya kemarin harusnya di sini alert yang pertama tanggal 3 atau tanggal berapa ya, di sini paling nggak dia break. Atau Bapak Ibu main weekly ya. VPA weekly JPFA benar-benar nggak kelihatan, jadi saya harus bantu dengan chart weekly. Kalau agak panjangan, mohon maaf Bapak Ibu bisa percepat videonya. Oh ya, weekly-nya bagus Bapak Ibu. Bottoming, jadi ini adalah marking down. Selling climax, test dia break. Berarti targetnya bisa tinggi, 2000-an bisa nih Java nih Bapak Ibu. Ya, tentu di sini ada Salamander candle ya, ada zona supply tapi Bapak Ibu cek sendiri pakai chart weekly-nya. Sekarang saya pakai VBP daily aja, VBP JPFA nggak akan kelihatan, atau cek weekly-nya saja. Karena mainnya di weekly, rotasi bintang juga weekly masih bisa sampai 1 bulan lagi. Jadi targetnya kelihatan, makanya harus pakai weekly ya Bapak Ibu. Ini ada Salamander candle, ini ada Salamander candle, ini ada targetnya Bapak Ibu. Zona ini adalah supply zone. Oke,
Ini supply. Kalau makan daily nggak kelihatan. Kita harus lihat gambaran besarnya. Ini ada sekarang menjadi demand. Karena dia break, dia bisa turun ke sini dulu. Sebaiknya memang turun, karena ini weekly-nya sudah greedy ya. Dia turun dulu seminggu merah, baru naik ke atas untuk mencapai target ini. Sebaiknya begitu, supaya turunnya nggak terlalu dalam. Dengan begitu dia perjalanannya lebih sehat ya. Harus ada koreksi untuk melanjutkan perjalanan. Sekarang kita lihat PIF JPFA. Foreign flow. Untuk foreign flow Java luar biasa ya. Tampaknya memang tidak ada korelasi, tapi sekali akumulasi naik dan sahamnya tidak terdampak sama sekali. Dia turun, dia sahamnya gitu saja. Nah, kali ini asingnya sudah naik sejak awal Mei ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 3 saya katakan ada alert, ya mungkin di sini atau di sini tanggal 3. Dia naik ke atas terus. Di daily-nya sudah ada merah-merah. Jadi besok Bapak Ibu kalau yang sudah punya mungkin stop loss-nya bisa ambil swing inilah untuk yang agresif, swing merah ini untuk konservatif. Asingnya masuk besar ya. Kemarin merah, asingnya hilang. Sekarang ini masuk besar tapi tidak besar amat. Jadi hari ini dia masuk 17 miliar, dalam 5 hari masuk 35 miliar, dalam 20 hari asingnya 105 miliar. Dalam 60 hari ada net sell sedikit. Dalam 100 hari dia sudah karena kita lihat ada akumulasi, lalu ada distribusi, sahamnya nggak bergerak kemana-mana. Itu dia foreign flow untuk saham Jatva. Berikutnya kita akan lanjut dengan pembahasan saham alert berikutnya. Setelah Jatva adalah DRMA. Dharma ya, ini Dharma ini katanya ada ekspor nih. Kita cek alert DRMA. Ini saya belum pernah pegang nih. Dia baru alert. Oh, ini baru Bapak Ibu. Alertnya fresh lah ya. Baru kita lihat. Speedo DRMA. Sebelumnya dia belum masuk Kompas 100 berarti ini. Bukan langganan Kompas 100. Grid untuk saat ini DRMA Dharma berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan masih terus naik. Kita lihat dengan star DRMA daily. Nanti Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk mengakses chart weekly-nya. Dharma untuk rotasi bintang terjadi akselerasi. Dan dia sekarang masuk ke zona hope, mungkinan dia akan bisa masuk ke zona grid untuk daily-nya. Silahkan cek weekly-nya ya. Sekarang kita lihat VPA DRMA. Wah, DRMA ini bottoming ini Bapak Ibu ya, bottoming ya. Ini adalah distribusi. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat ke arah sana adalah distribusi ya. Terjadi distribusi. Lalu di sini semacam ada uptrust bar, baru ini adalah marking down. Ini mungkin the best time for buying, ini second chance to sell, atau di sini the best time for selling. Ini second chance to sell ya, ini the best time for selling. Ini bisa jadi, tapi yang penting ini adalah marking down secara wake off. Lalu selling climax auto reaction, nanti dia akan turun untuk melakukan namanya secondary test. Kita tahu bottomingnya ada di 855 ya Bapak Ibu, dia bisa jadi akan turun untuk posisi kita. Jadi kalau mau beli tunggu, stop loss sama dengan 845. Ya, jangan pernah beli saham, trading saham tanpa stop loss, kecuali Bapak Ibu investing. Kalau trading harus ada pasang stop loss. Karena dia lagi downtrend Bapak Ibu. Kita mencari bottoming. Kalau bottoming kita harus pasang stop loss, risknya kecil, rewardnya besar. Itu kalau trading. Bukan pasti profit atau bagaimana. Jadi tidak ada yang pasti ya, tapi kita bisa atur supaya risknya kecil. Kita lihat VBP DRMA. Nah, sekali lagi weekly-nya harus dicek. Saya sendiri nanti akan cek, tapi setelah video. Oke, dari untuk daily kita lihat target kita adalah ini ada candle, ya candle sell mother candle. Lalu kita ke kanan, kita cek ada nggak yang panjang-panjang. Ternyata ini bisa jadi target jual sekitar 1350 sampai 1400. Kenapa? Yang beli di sekarang harga 1350 ini adalah supply zone strong ya. Maka banyak orang yang nyangkut di sini Bapak Ibu. Banyak. Jadi kalau kita nggak keburu jual, mereka akan jualan gitu. Yang nyangkut ini akan jual. Maka kita keluarlah dulu. Di sini juga ada supply. Ini mungkin jual 25%, ini jual 25%, ini jual 50% bisa gitu. Karena supply-nya ada. Lalu kita cek dengan foreign flow, PIF DRMA. Dominasi rasio Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Asingnya berikut ini adalah chart foreign flow untuk Dharma Polymetal Bapak Ibu.
ya ada korelasi lah antara asing dengan lokal ya nih. Ini asing dengan harganya. Asing keluar turun, asing keluar dia turun. Hari ini asingnya masuk 3,87 tidak terbesar, tetapi mulai ada masuk Bapak Ibu. Sementara sampai 100 hari di Dharma ini dia minus ya Bapak Ibu, minus. Ya, asingnya masuk. Belum kita lihat konsisten tapi mudah-mudahan bottoming ya. Yang penting stop loss-nya kelihatan. Itu untuk Dharma. Lalu kita akan lanjut MNCN. Kita cek dulu alert dari MNCN. MNCN ini sebenarnya di bulan Mei sudah banyak. Dia freshnya tanggal 2. Harusnya sudah naik nih. Saya sudah masuk juga ke MNCN Bapak dan Ibu. Tapi tidak banyak ya. Maksudnya biasalah kalau awal alert pertama, alert kedua itu saya tidak banyak. Cuman nanti kalau udah ketiga gini saya akan lihat apakah saya bisa tambah posisi buy on weakness. Oke, sekarang kita akan lihat dengan Speedo. Karena juga bingung juga. MTech ada, MNCN ada, tapi mereka tidak berkosis saya lihat kemarin. Oke, ini adalah MNCN, dia berada di zona grid, demand-nya lebih besar pada supply. Mudah-mudahan dia terus naik. Kalaupun mau naik tinggi, ya koreksi dulu supaya order saya bisa dapat. Oke, kita lihat start MNCN. Jadi dari pengalaman kalau ada alert robot itu biasanya saya jaga atas, jaga bawah. Kadang-kadang dia langsung naik tinggi ya, kayak TPIA. Nggak dapat ya. Kadang-kadang dia turun dulu, nguji kesabaran baru dapat. Sekarang kita lihat MNCN daily-nya sudah di atas grid, domain grid. Sekarang sebentar saya ke bawah. Ini kalau begini juga harus lihat weekly-nya. Karena kan sudah di zona grid. Ya dia nggak akan kemana-mana, nggak tahu dia bergerak kemana. Cuma ada pilihan terus grid atau fear-nya masuk. Sementara dari sini kita lihat, oke, dia masih ada hope, masih ada harapan lah untuk naik ke grid ya Bapak Ibu. Masih oke lah ya, masih ada target berikutnya sebelum dari grid dia berputar ke arah fear. Oke, selanjutnya kita akan ngecek dengan chart price dan volume. VPA MNCN. Lagi-lagi karena MNCN-nya harus dicek di weekly ya. Oke, di daily-nya dia the best time for buying. Aduh, saya kemarin sudah masuk dapat tapi masih ada di bawah karena saya ngambilnya sampai sini gitu loh. Sini dapat. Ya, mudah-mudahan break. Jadi Bapak Ibu, ini adalah marking down. Ya. Ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test. Ini adalah the best time for buying. Nanti biasanya dia akan turun. Memberikan second chance to buy. Stop loss di sini. Ya. Target jual di sini saja nih. Ya, target jual di situ boleh. Nanti kita hitung peristiwa rasio jaga atas, jaga bawah. Dan saya sudah punya gitu. Ya, saya stop lossnya di sini. Berharap doa saya adalah MNCN turun ke bawah, membunyi double bottom, tapi sebelum sampai bawah baru makan beberapa di sini sudah naik. Apa boleh buatlah order yang di bawah ini saya naikkan, mudah-mudahan dia turun lagi ke bawah supaya saya bisa dapat harga murah. Karena dia sudah ini, saya berharap dia turun bentuk double bottom, tapi harapan tinggal harapan saja, cuma dapat sedikit. Sekarang kita lihat VBP MNCN untuk melihat targetnya untuk jualan di mana. Ini ada target ya, ini sell mother candle, kita bisa jualan di atas ini dulu. Sementara ini supply-nya Bapak Ibu, ini ada sell mother candle ya juga, ini ada sell mother candle, ini adalah supply zone. Wah, begini nih. Ini supply-nya masuk ke sini, tekan, mudah-mudahan dia turun dulu untuk jebol ke atas ya. Jadi mudah-mudahan dikalahkan. Kalau mau jualan mulai di sini nih, sekitar 500 berapalah di atas ini buat sebagai target. Kalau mau tinggi lagi di atas ini. Atau lihat di chart weekly-nya. Sekarang kita lihat foreign flow, PIF MNCN. Foreign flow untuk MNCN sepertinya ada net buy betul ya. Jadi ini berikut ini adalah chart untuk foreign flow MNCN. Bapak Ibu bisa lihat. Kalau garis merah ini berarti asingnya keluar, sahamnya jatuh ya. Asingnya keluar, sahamnya jatuh. Asingnya keluar, sahamnya jatuh. Ini asingnya masuk, sahamnya mudah-mudahan naik. Ya. Jadi asingnya masuk hari ini 18 miliar, dalam 5 hari 70 miliar mengkompensasi yang net sell. Dalam satu hari masih net sell ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan dia sudah bottoming karena patternnya sudah terbentuk. Ini low,
Ini high, ini high low, ini higher high, ini high low, ini higher high. Nanti dia turun lagi nih. Nah, ini buy lah ya. Stop loss sudah bisa dinaikkan ke sini kalau yang agresif. Karena dia sudah break. Untuk melihat itu Bapak Ibu bisa cek evol. Evol MNCN apa sudah bisa atau belum? Harusnya sudah bisa ya. Oh, ini power box. Ini disebut dengan power box. Ini yang di break antara dia cari stop loss. Di sini stop lossnya ya. 2 tick di bawahnya itu stop loss. Oke, berikutnya Bapak Ibu apalagi sudah 35 menit ya. Masih ada banyak nih. BTPS. Alert BTPS. Udah saya kurang-kurangin lah ya, Bapak Ibu supaya cepat nih. Kenapa saya perlu cepat kalau banyak alert? Karena saya mau bikin trading plan untuk cari duit. Jadi mohon maaf. Speedo BTPS. Karena saya juga cari duitnya dari trading, Bapak Ibu. Nah, karena saya analisa, jadi saya bisa tahu mana saham yang bagus. Bapak Ibu rajin-rajin juga nonton. Ini grid artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat star BTPS. Di komen sudah ada yang berkomentar, Pak, ini BTPS yang bagus ya. Betul. Kayaknya bagus ya. Sekarang kita lihat finance-nya bergerak ke bawah. Ya, masih tertekan. Sementara BTPS relatif terhadap komposit dia sudah naik ke atas. Silahkan cek weekly-nya ya. VPA BTPS. Kalau saya cek nanti waktunya nggak cukup pula. Baru sampai BTPS ada banyak. Ya, jadi yang bertanya, Pak, ini sudah bottoming enggak? Karena ini kemarin mungkin kena stop loss, dia turun. Turunnya rapi dia ini ya. Ini high, low, low high, lower low, low high, lower low, low high, lower low. Nah, ini ya dia belum membentuk dan malah dia break ya. Jadi ini bisa ada sinyalnya adalah stopping out di sini. Nah, ini tadi kalau dia turun ke bawah sini naik ke atas lebih enak, tapi ini flat saja dia baru ke atas. Volumenya Dow nanggung ya Bapak Ibu ya. Tapi menarik ini. Saat dia turun dari sini ya, turun. Ini naik. Boom. Ya. Yang sampai yang panjang ini naik. Ini adalah ciri-ciri terjadi sesuatu konvergensi leadingnya untuk menyatakan ini ada perubahan tren dia akan naik. Saat ini dia ke atas, sudah mulai ada naik juga. Mungkin dia akan turun sedikit untuk naik ke atas. Wave-nya harus ada karena dia sifat BTPS ini rapi. Ya, dia rapi. Lalu kita lanjut dengan VBP BTPS. Kalau saya banyak cerita nanti kelamaan pula. Ya, kalau mau target jual bisa di sini yang paling tinggi untuk daily Bapak Ibu sekitar 1500. Atau di sini bisa jual dulu sedikit karena supply zone-nya ada, supply zone. Ini juga ada sell mother candle. Jadi ini bisa jadi target 1600 untuk profit taking mungkin 25%, 1900 mungkin bisa 25% lagi. Atau lihat chart weekly untuk mendeteksi supply zone-nya lagi. Kita lihat foreign flow, PIF. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bank BTPN Syariah. Bapak Ibu bisa lihat asingnya keluar terus, keluar terus, keluar terus, keluar terus. Dan hari ini memang ada asingnya masuk tapi tidak signifikan. Cuma 2,53 miliar. Dalam 5 hari dia 2,39 miliar. Sementara sampai sore hari asingnya keluar terus outflow dan masih tercatat sebagai 300 miliar. Memang perbankan ini outflow-nya masif ya Bapak Ibu. Tapi ya itulah. BTPS sempat naik tinggi sekarang turun dalam ya. Oke. Berikutnya kita akan cek saham setelah BTPS ada MTEK ya. Ini MTEK alertnya banyak udah nih. Karena saya juga sudah pegang. Oke. Alertnya sejak 29 April ya. Ya, tanggal 29 April dan ini ada sempat terjadi 2 kali. Ketika dia terjadi 2 kali begini, pasti sesuatu ya Bapak. Biasanya alert robot itu kalau sudah hari kayak BRPT, kemarin sudah keluar, hari ini nggak keluar, tapi ini keluar ya. Dia sudah naik tinggi nih harusnya. Kita lihat dengan Speedo EMTK. Grid
MTech saat ini berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat STAR EMTK sudah 39 menit. MTech juga sekarang sudah masuk ke zona grid ya, psikologis grid relatif terhadap composite. Berarti dia memang sudah menguat dia. Sekarang kita lihat dengan VPA MTech. Ini dia Bapak Ibu, alat pertamanya di sini langsung ada sinyal ya. Jadi naik. Ini juga belum sempat turun. Idealnya dia turun ke bawah untuk naik ya. Jadi low, high, low, high. Tapi belum. Sementara ini belum break juga 457, tapi target tertinggi ini bisa sampai di atas ini ya Bapak Ibu. Ini juga ada zona supply. Itu. Jadi kalau saya sih masih berharap dia turun dulu lah. Karena stop loss-nya belum dinaikkan di sini. Jadi paling nggak dia turun, ini saya dapat barang di sini nih. Itu dulu ya Bapak Ibu. Untuk MTech stop loss-nya biar di situ. Kita lihat sekarang foreign flow-nya, VBP dulu. VBP MTech. 40 menit sudah. Yuk, di atasnya ada zona supply, ini berhati-hati ya Bapak Ibu. Kita tunggulah karena dia belum break juga. Dia harus turun dulu supaya lonjakannya kuat. Kalau nggak turun dia demand-nya nggak dapat. Ini adalah supply. Jadi di sini bisa jadiin target jual, di sini juga bisa target jual. Ini mungkin jual 25%, ini bisa jual 50%. Intinya cari yang supply ini, orang ini boleh dikatakan banyak yang nyangkut di atas 550 sampai 600. Di sini juga banyak nyangkut 600 sampai 650. Itu orang nyangkut. Di sini juga banyak Pak, Bapak Ibu. Ini yang beli di sini nyangkut semua. Ya, walaupun tipis ya sekarang karena udah naik. Kita lihat PIF MTK. Foreign flow untuk MTech Elang Mahkota. Kalau Elang Mahkota ini keuangannya jelek kayaknya, nggak tahu juga saya. Harus dicek dulu. Oke, dia turun terus Bapak Ibu. Kita untuk hari ini asingnya untuk MTech Elang Mahkota foreign flow-nya asingnya masuk 2,89. Dalam 5 hari dia keluar 12 miliar, sampai sehari dia kurang 68 miliar. Jadi turun terus dia nih Bapak Ibu. Dan juga dalam sehari juga tidak besar lah. Cuman memang ada korelasi ya, sahamnya ikut turun karena asingnya turun. Mungkin lokalnya juga keluar. Oke. Setelah MTech kita akan lanjut dengan BMTR. Alert BMTR. Nah, ini pegang MTech, pegang BMTR atau pegang MNCN ya. Jadi MTech itu pilihannya pegang BMTR atau pegang MTech. Di sana kalau pegang MTech ada HMA, kalau BMTR ada MNCN. Kita cek dengan Speedo ya. Jadi dia fresh ini Bapak Ibu. Speedo BMTR. Jadi alertnya baru keluar setelah sebelumnya hanya di bulan Januari. Sekarang ada juga di bulan Mei. Ini fresh ini, mudah-mudahan dia bottom juga. Maksudnya masih tidak jauh dengan stop loss. Kalau kita lihat BMTR sekarang di zonanya ada zona grid. Artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat STAR BMTR. BMTR berputar-putar, bergerak menguat di zona grid, sementara sektornya jatuh di zona panic. Bapak Ibu cek quickly ya, karena dia berputar-putar di sana. VPA, BMTR. Tinggal akses saja, robotnya ada di deskripsi. Oh, dia bottoming, ini sudah bottoming Bapak Ibu. Dia bottoming di sini, dia tes ke atas, bottoming lagi, ngetes double bottom. Nah, ini coba dia tes, kalau dia break ini langsung mainnya di weekly Bapak Ibu ya, karena dia sudah double bottom. Sinyalnya hari ini up bar closing near high after test confirm. Jadi dia tes confirm nih, ada tes supply. Di sini ada supply demand. Dia tes demand cukup kuat, dia tidak jebol. Stop loss-nya masih di bawah sini lah. Ya, Bapak Ibu, kalau dia break aman ya, baru bisa kita naikkan. Di sini nih 222. Kalau dia break atasnya sudah bisa naik sih hari ini sebenarnya. Karena untuk doncian 20 harinya dia sudah close di atasnya. Oke, kita lihat VBP. Maaf kalau tidak bisa di bawah 50 menit ya Bapak Ibu. Banyak soalnya alatnya. Ya, di atas ini ada supply zone. Ini ada supply. Ini dia akumulasi terjadi ya Bapak Ibu. Silakan chat weekly-nya. Ini ada supply di atasnya. Oke, kita lihat. Sekarang kita lanjutkan dengan foreign flow. Berikut ini adalah chart
foreign flow untuk BMTR atau Global Mediacom, Bapak Ibu lihat volatile sekali, asingnya masuk keluar, hari ini masuk, 2 hari masuk, 3 hari keluar gitu ya. Sampai hari ini akhirnya asingnya masuk besar sekitar 836 secara grafikal ya, secara dianya ini. Dalam satu hari masuk 839, dalam satu hari dia masih net sell 5 miliar. Sempat turun, sempat naik lagi, mudah-mudahan ini karena kayaknya ada korelasi. Asing keluar, sahamnya turun nih Bapak Ibu. Hari ini asing yang masuk. Jadi Bapak Ibu bisa beli stop lossnya bisa di sini 228 kurang 2 tick kalau yang agresif. Oke. Setelah BMTR kita lanjutkan dengan Raja. Alert Raja ada banyak nih. Jadi kalau saya bahas detail nggak akan cukup waktunya. Raja sebulan yang lalu ini bingung antara fresh atau tidak fresh. Kita anggap saja, kita cek aja dulu. Kita mulai dengan Speedo BMT Raja. Karena pas sebulan ya. Alertnya pas sebulan, tanggal 16 April sama 16 Mei. Kalau dia kurang dari sebulan ya kita katakan fresh. Tapi kalau ini pas banget ya. Speedo berada untuk Raja, Speedo berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Mudah-mudahan dengan masuknya demand dia bisa menguat terus. Kita lihat dengan Star Raja, Star Daily Star. Kalau Bapak Ibu berminat Raja, tentu analisanya lebih lengkap. Nah, seperti ini kan nggak kelihatan. Harus lihat di weekly-nya Bapak Ibu. Ya, nanti lakukan sendiri. VPA Raja. Sudah 46 menit masalahnya. Target saya sih 50 menit. Tapi kayaknya nggak terkejar. Oh, Raja bentuknya seperti ini untuk daily Bapak Ibu. Ini akumulasi dia naik ke atas. Sekarang dia zigzag. 147 kalau dia harus break, maka dia akan mengejar di atas ini. Kalau di bawah 125 break, dia akan cari demand di bawahnya. Oke, volumenya hari ini besar. Volumenya high. Bullish sign ya Bapak Ibu. Sinyalnya bullish sign. Dia harus jebol dulu. Cara lihat itu VBP Raja. Kita lihat di VBP-nya, maka akan kelihatan itu zona demand-nya akan ada banyak. Ini dia. Supply and demand maksud saya. Ini, sepanjang ini adalah zona supply and demand. Mengkerucut dia, Bapak Ibu. Kalau ini ditarik juga segitiganya seperti itu. Oke, nanti di sini ada supply sedikit. Target tinggi-tingginya di sini ya, 1750 sekian itu. Untuk daily ya tentunya. Sekarang kita lihat foreign flow. PIF Raja. Rukun Raharja ini kalau nggak salah punya suaminya Bu Mega ya. Bu ini. Bukan Bu Mega. Mudah-mudahan nggak salah. Oke, asingnya lihat ini masuk besar. Oh ya, volatile ya. Berapa hari masuk, berapa hari keluar. Tapi ini kalau asingnya keluar, sahamnya jatuh. Asingnya masuk, sahamnya naik. Ini sekarang asingnya masuk, sahamnya naik. Asingnya kecil, tidak banyak sebenarnya. 7 miliar saja untuk hari ini. Dan 5 hari hanya 4,9. Kalau kita lihatkan terus sampai 100 hari hanya 7,4. Asingnya tidak terbesar di sini. Raja. Kita lanjut saham lainnya Bapak Ibu. Kita cek dulu. Setelah Raja tadi ada Pawon. Nah, ini sentimennya mungkin bagus karena suku bunga ya. Alert Pawon. Sepertinya juga dia fresh ini. Iya. Sebelumnya tanggal 14 April. Sekarang udah 5 bulan lebih. Baru keluar lagi berarti memang oke nih Bapak Ibu. Dia fresh. Bottoming berarti kita lihat dengan Speedo Pawon. Yang begini-begini nih. Kita harus cari yang baru alert fresh. Nanti kita cek lagi itu volumenya kuat atau enggak. Demand-nya sudah berada di zona grid atau belum. Gitu-gitu tuh yang memberikan masukan kita. Sekarang masih netral ya Bapak Ibu. Jadi kemarin mungkin sempat extreme fear. Saya lihat sekarang dia netral. Artinya sama kuat demand sama supply untuk hari ini. Kita mulai dengan Star Pawon. Mungkin dia habis panik terbitlah hope. Kita cek dulu. Ini rotasi untuk Pawon. Dia tidak sempat jatuh ke panik. Lagi fear-fearnya berdemandnya masuk nih Bapak Ibu. Propertinya malah melemah karena kompositnya menguat ya. Oke, kita lanjut dengan yang lain aja. VPA Pawon. Kita mau lihat langsung price volume saja. Yang paling valid lah. Menurut saya chart yang paling valid adalah chart price dan volume. Price, discount, everything. Volume valid dah. Cek ke sana aja kalau mau yakin.
Oke, ini adalah chart volume price untuk Pawon daily. Dia katakan strengthening returning after downtrend. Jadi setelah downtrend, ini bottoming, volumenya juga tinggi. High volume bar, indicate strength. Volumenya sangat besar, spreadnya sudah di atas rata-rata, close-nya juga di atas. Tapi trennya masih belum. Ini adalah selling climax, sekarang auto reaction. Dia biasanya ada secondary test atau double bottom kalau sampai ke bawah, baru dia bisa ke atas. Kalau mau main fast trade, 834 bisa jual atau 460-an bisa jual. Mungkin sini jual 20%, ini jual 20% gitu. Harus chat weekly-nya ya, kita lihat VPA weekly Pawon. Untuk chart weekly ada spring sedikit Bapak Ibu. Ini adalah kalau di weekly seolah-olah stop loss hunter ya. Mudah-mudahan dia naik ke atas. Target jual level 1 kalau main di weekly ada 460. Berikutnya yang tinggi targetnya ada 520 bisa jual. Gitulah ya Bapak Ibu. Kena 500 juga ini karena ada supply bisa jual. Di atas 500 udah bisa jual ini. Oke, kita lihat VBP Pawon. Mulai melambat robotnya karena ramai yang menggunakan jam segini Bapak Ibu. Ini naik ke atas, ini ada supply ya. Berarti ini supply zone S, target jual mulai di sini ke atas. Ini ada sell mother candle, supply-nya kelihatannya masuk. Oke, kita lihat foreign flow. Nah, Pawon ini asingnya hari ini net sell, sahamnya naik ya Bapak Ibu. Ini harus lihat DOM-nya nih. Ini asingnya net sell terus sampai 100 hari dia net sell. Nah, ini gimana nih? DOM Pawon. Kita cek dominasi rasio. Jadi asingnya net sell terus nih di Pawon nih. Mereka keluar terus. Oh, tapi asingnya cuma 17%. Ini lokal Bapak Ibu ya. Jadi Pawon itu hari ini hanya 17%. Dalam 50 hari asingnya 19%. Lebih besar dalam 50 hari. Menarik juga nih. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk Pawon. Kita lihat sudah 51. Oke, terakhir PGO. Alert PGO. PGO ini sudah keluar kemarin. Mungkin ini yang kedua. Dia tidak fresh karena saya pernah analisa. Ya, kedua ya Bapak Ibu. Masih fresh karena alatnya baru kedua. Kita lihat dengan Speedo PGO. Saya ingat kan, di aftermarket close dibahas ini. Dipilih ya dari sekian alert. PGO saat ini berada di zona netral, artinya demand-nya lebih sama dengan supply. Kita lihat dengan Star PGO. Pertamina Geo. Ya ini daily-nya ya Bapak Ibu ya. Ini tadi daily-nya untuk PGO. Sinyalnya bagus sih sebenarnya dia. Tidak lupa. Volumenya high besar, wide, upper side. Ini ada sinyal down touch bar. Di sini ada stop loss. Mungkin harus lihat di weekly, volumenya juga besar. Kita lihat dengan weekly. Oke, ini chart weekly Bapak Ibu untuk PGO. PGO ini low high, dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Ini kalau tarik segitiga, dia harus break salah satu trend dulu, ya. Oke, itu untuk PGO. Susah juga dilihatnya, tapi dia sudah alert baru fresh, mudah-mudahan dia naik ke atas. Ya, sudah mau 1 jam. Oke, langsung saja foreign flow deh, PIF PGO. Ini adalah chart foreign flow untuk Pertamina Geothermal. Bapak Ibu bisa lihat di sini, dia hari ini net sell-nya bahkan seminggu berapa? 5 hari terakhir dia net sell. Saat hari ini naik, asingnya juga net sell. Bapak Ibu bisa lihat hari ini net sell-nya 8,54 miliar, dalam 5 hari 4,3 miliar. Dan 20 hari asingnya net buy nih, ada 42 miliar, dalam sehari 60 hari 62 miliar. Dalam sehari asingnya ada masuk 90 miliar. Jadi kalau kita lihat asingnya terus akumulasi, sahamnya bergerak sendiri saja ya Bapak Ibu. Tidak peduli dengan asingnya dia. Ini asingnya keluar malah sahamnya naik. No worry terhadap asing di Pertamina Geo itu mungkin. Baik Bapak Ibu, hampir 55 menit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sekali lagi, Bapak Ibu silahkan lakukan analisa detail saya lengkap sendiri ya, karena saya terpaksa analisa singkat karena waktunya terbatas. Saya usahakan di bawah 55 menit.
Ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jangan lupa practice make perfect, akses robotnya. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.